Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu baik, selalu sehat, dan tetap semangat. Bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Kita masih mempelajari tentang statistika. Yang akan kita bahas adalah tentang membuat diagram batang dan diagram garis. Semoga setelah pembelajaran kali ini, Ananda dapat menyajikan data dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Selamat belajar ya Ananda. Penyajian data itu seperti yang kita ketahui, ya, ada beberapa macam, yaitu ada dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram gambar, dan diagram lingkaran. Tabel sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang diagram batang dan diagram garis. Penyajian data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang atau diagram barok adalah grafik yang menunjukkan angka atau set dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Kita lihat ada sumbu yang tegak atau yang vertikal dan ada yang mendatar atau ini disebut horizontal. Jadi ada yang tegak dan mendatar, ada vertikal dan horizontal. Untuk yang horizontal ini biasanya ini diisi nilai atau nama data. Sedangkan untuk yang tegak ini biasanya diisi oleh banyak atau frekuensi. Kita akan membuat diagram batang. Di sini ada sebuah tabel. Nah, buatlah diagram batangnya. Di sini ada tabel penjualan buku dari bulan Januari sampai Mei. Untuk Januari itu yang terjual 20, Februari 15, Maret 33, April 24, dan Mei 10 buah. Kita akan membuat diagram batangnya. Kita buat dulu garis tegaknya dan garis mendatarnya. Kita tulis 0 dulu di antara perpotongan antara garis tegak dan garis yang mendatar. Kita buat dulu untuk yang bawah itu adalah untuk nama datanya ya. Jadi kita buat dulu ini untuk bulan Januari, untuk bulan Februari, jaraknya harus sama ya. Selanjutnya Maret, selanjutnya April, selanjutnya Mei. Nah, untuk vertikal atau tegaknya ini untuk jumlah buku yang terjual itu karena ada 20, 15, 33, 24, 10. Kita buat rentangnya supaya lebih mudah, supaya lebih enak itu rentangnya adalah 55. Ya. Kalau 5 bedanya harus 5. Kalau 10 bedanya 10, 10. Kalau 2 bedanya 22. Jadi tidak boleh rentangnya berbeda-beda ya. Jadi dari 0 kita buat di sini 5. Jaraknya juga harus sama ya. Lalu 10, lalu 15. Nah, 55 jaraknya ya. 20,
25, 30, dan 35 ya. Kita lihat untuk bulan Januari itu penjualannya 20. Jadi kita buat dari bawah itu kita tarik ke sampai 20 ya. Untuk Februari itu 15. Berarti kita tarik sampai ke 15. Nah, di sini. Untuk Maret itu 33. Nah, karena di sini antara 30 sampai 35-nya di situ kita cari yang 33 tinggal dibagi dari 30 itu kita tinggal bagi 3 ya. Berarti sampai sini 33 ya. Jangan sampai ke atas. Untuk April itu 24. Berarti 24 itu di atas 20, di bawah 25 sedikit. Ya, di sini. Dan untuk yang Mei itu 10. Jadi kita tarik dari 0, 5 sampai 10. Nah, ini untuk diagram batang. Jadi cara membuatnya seperti ini. Setelah kita membuat sajian data dalam bentuk diagram batang, sekarang kita akan membuat penyajian data bentuk dalam diagram garis. Diagram garis adalah grafik yang menunjukkan angka atau set dalam bentuk garis. Di dalam diagram garis itu terdapat sumbu tegak, ya, atau sumbu vertikal, dan juga ada sumbu horizontal atau mendatar. Untuk sumbu mendatar itu biasanya diisi oleh nilai atau nama data. Dan untuk yang vertikal atau tegaknya ini biasanya diisi oleh banyak atau frekuensi. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat atau membuat diagram garis ya dengan contoh berikut ini. Di sini ada penjualan mobil per tahun di showroom Karunia. Ada tabel, ada tahun, dan ada banyak mobil yang terjual. Kita lihat di sini untuk tahun 1995, 15 mobil terjual, dan seterusnya. Nah, kita akan membuat diagram garis. Kita buat dulu sumbu vertikalnya dan sumbu horizontalnya, ya. Kita kasih 0 dulu. Nah, kita isi dulu untuk sumbu yang vertikal. Ini berisi tahun berarti, ya. Yang pertama ada tahun 1995. Lalu 1996, nah ini ingat jaraknya harus sama ya. Selanjutnya ada 1997, 1998, 1999, 2000, lalu ada 2001, 2002, 2003, dan terakhir adalah 2004. Ya. Lalu untuk jumlah mobil yang terjualnya atau banyaknya kita lihat ada 15 yang paling kecil dan ada 32 yang paling besar. Kita buat intervalnya agar lebih mudah itu kita buat interval 5-5 ya. Jadi intervalnya juga harus sama ya. Kalau bedanya 5 harus 5, kalau bedanya 4 harus 4, bedanya 10 harus 10 ya. Jadi kita buat yang bedanya 5 yaitu
dari 0 kita langsung ke 5, lalu langsung ke 10, bedanya 55, bertambah 5 ya, 15, tambah 5 lagi ya, 20, 25, 30, lalu 35. Nah, sekarang kita sudah selesai mengisi sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Sekarang kita masukkan data yang ada di dalam tabel. Untuk tahun 1995 itu mobil yang terjual ada 15. Berarti kita tarik ke atas ke 15. Nah, kita kasih titik. Selanjutnya untuk tahun 1996 itu yang terjualnya sebanyak 18 buah. Berarti kita cari di mana 18? Di atas 15 ya, di bawah 20. Jadi inilah 18 sebelah sini ya. Nah, kita beri titik. Untuk 1997, mobil yang terjual adalah 27 buah. Jadi kita tarik ke 27. Nah, ya. Di atas 25 ya, sedikit. Nah, kita kasih titik. Untuk 1998 itu mobil yang terjual ada 21 buah. Berarti kita tarik ke atas. Nah, di atas 20 ya, yaitu 21. Kita beri titik lagi. Untuk tahun 1999 itu 18 buah. Kita tarik lagi ke atas, ke 18, kasih ke samping dan beri titik lagi. Untuk tahun 2000 itu mobil yang terjual sebanyak 30 buah. Kita tarik ke 30, ke atas, lalu ke samping. Nah, kita beri titik. Untuk tahun 2001, mobil yang terjual adalah 32 buah. Kita tarik ke atas ke 32, lalu ke samping, beri lagi titik. Selanjutnya, tahun 2002, mobil yang terjual adalah sebanyak 20 buah. Tarik ke atas ke 20, lalu ke samping, ya, beri titik lagi. Untuk tahun 2003, mobil yang terjual adalah 17 buah. Tarik ke atas lagi, ke 17, lalu ke samping, beri titik. Ya. Selanjutnya untuk tahun 2004, mobil yang terjual adalah 15 buah. Berarti tarik ke atas, lalu ke 15 ya, lalu ke samping, beri titik. Nah, setelah jadi titik-titiknya kita hubungkan ya. Dari 95 kita tarik ke 96, lalu tarik ke 1997, ternyata mengalami penurunan ya. Di 1998, penurunan lagi nih di 1999, naik lagi di 2000, naik lagi di 2001, turun lagi di 2002, turun lagi di 2003, dan turun lagi di 2004. Nah, jadi inilah diagram garis dari data mobil penjualan di showroom Karunia. Sekian untuk pembelajaran matematika pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami dan mengerti apa yang telah dijelaskan, dan juga semoga bermanfaat. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.